Baik, kita masuk obligasi. Di sini pengertian dari obligasi itu ini ya, bahwa obligasi ini berasal dari bahasa Belanda, itu obligate ya. Di dalam bahasa Indonesia disebut dengan obligasi yang berarti kontrak nih. Jadi dalam keputusan RI nomor 775 garis miring KMK 001 1982 ini disebut bahwa obligasi ini adalah sejenis efek berupa surat pengakuan utang atas pinjaman uang dari masyarakat dan bentuk tertentu untuk jangka waktu yang sekurang-kurangnya 3 tahun dengan menjanjikan imbalan bunga yang jumlah serta saat pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh emiten atau badan pelaksana pasar modal. Kalau kita lihat dari pengertian di atas ini, bahwa dapat diketahui bahwa obligasi itu adalah surat utang yang dikeluarkan oleh emiten atau bisa berupa badan hukum atau perusahaan. Ini bisa juga dari pemerintah ya. Jadi tidak saja pelaku usaha masyarakat, tapi ini juga pelaku usaha yang dimiliki oleh pemerintah. Ini bahwa yang memerlukan dana untuk kebutuhan operasionalnya ya, maupun ekspansi dalam memajukan investasi yang mereka lakukan ya. Ya, operasional yang dimaksud di sini bahwa segala kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, baik memajukan perusahaan tersebut dan peningkatan produksinya, atau meningkatkan usaha dengan membuka cabang-cabang di daerah lain agar meningkatkan perekonomian bagi perusahaan tersebut. Jadi sedangkan yang dimaksud dengan obligasi syariah di sini bahwa berdasarkan Fatwa Dewan Syariah atau DSN nomor 32 DSN garis miring MUI ya, nomor 9 tahun 2002, ini menjelaskan yang dimaksud dengan obligasi syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah. Ini berupa bagi hasil ya, margin, fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Obligasi ini sebagai surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah, BUMN maupun swasta. Ini adalah dalam rangka menambah suntikan dana yang masuk dalam kategori jangka panjang. Jadi sama halnya dengan catatan hutang, obligasi merupakan catatan hutang yang termasuk dalam efek, sehingga catatan hutang ini dapat diperjualbelikan di bursa. Namun pada awalnya surat hutang ini atau obligasi telah mendapatkan pertambahan nilai dalam kontrak awalnya, sehingga obligasi telah mendapat untung untuk akhir tanggal jatuh tempo ya, maupun setiap tahunnya sesuai dengan perjanjian yang di awal. Jadi pertambahan nilai invest ya di obligasi ini didapat dari besarnya bunga yang dijanjikan dalam perjanjian awal tadi itu ya. Besar bunga yang diberikan investasi obligasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga atau deposito. Jadi semakin tinggi bunga deposito, maka bunga obligasi akan semakin turun. Gitu pula sebaliknya. Ya, pada mekanisme obligasi pada umumnya ini terdapat pembayaran yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu di antara tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo ya. Jadi penerbit ini berjanji kepada investor untuk membayarkan sejumlah uang tertentu dalam bentuk pembayaran bunga pinjaman selama periode tertentu dan lunasi pokok pinjaman pada saat jatuh tempo ya. Di obligasi atau bond ini dapat didefinisikan sebagai utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang ditetapkan jika ada. Ini ya.
Jadi sedangkan utang jangka pendek tersebut atau bill, di sini nilai utang dari obligasi ini dinyatakan di dalam surat utang. Ya. Jadi bunga dari obligasi inilah tetap, misalnya 14% setahun. Ya, jadi tidak ada perubahan baik itu menurun ataupun naik bunga tersebut. Jadi jika ada dan sudah ditentukan, maka karena obligasi dikenal juga sebagai sekuritas pendapatan tetap, ya, walaupun kebanyakan obligasi memberikan bunga tetap, ada juga obligasi yang tidak membayar bunga tersebut. Jadi penerbitkan obligasi dapat dilakukan ini disebut dengan public placement, ya, atau secara privat atau terbatas, ya, disebut dengan private placement. Jadi beberapa lembaga keuangan atau perusahaan sekuritas ini berperan dalam menerbitkan dan mentransaksikan sekuritas seperti bank investasi, ya, atau perusahaan penjamin emisi. Ada sekuritas broker dan dealer, ini biasanya pedagang atau perantara, ya, dan organized exchange, ya, atau bursa efek. Nah, jadi dalam penerbitkan obligasi untuk dijual ke publik, maka perusahaan biasanya membeli jasa perusahaan, ya, penjamin efek atau investment bank, ya. Ini adalah institusi yang profesional dalam melakukan proses penjamin emisi atau underwriting, ya, dan berperan sebagai penjamin atau disebut juga underwriter. Ya. Kita masuk dengan nilai obligasi, ya. Ini ada penambahan sedikit bahwa sebelum masuk nilai obligasi, bahwa proses penjamin emisi ini mencakup aktivitas mengemas produk atau keuangan atau obligasi. Biasanya mempersiapkan persyaratan regulator, menentukan harga sekuritas dan menjualnya ke publik. Ini perusahaan publik yang memiliki reputasi dapat menjual sekuritasnya langsung kepada investor tanpa melakukan registrasi. Misalnya pemerintah terlebih dahulu disebut dengan placement, ya, atau pemegang obligasi tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan di perusahaan. Banyak obligasi ini adalah secret atau bond atau sekuritas yang berpendapat tetap. Ini karena perjanjian pembayaran ini berbentuk kontraktual dan tetap sepanjang waktu, ya. Ini bagaimanapun beberapa obligasi ini membayar dalam bentuk variable income atau pengacu dan floating rate bond, ya. Jangka waktu obligasi tidak terlalu lama dan tidak terdapat risiko kebangkrutan. Ini secara umum risiko dari obligasi itu tergolong rendah dengan retur yang rendah pula, ya. Sedangkan kita masuk dengan nilai obligasi, di sini ada nilai maturity, ya. Jadi nilai maturity ini atau maturity value, ya, atau disebut juga nilai jatuh tempo, ini adalah nilai yang dijanjikan akan dibayar pada saat obligasi jatuh tempo. Nilai maturity ini juga memiliki nilai nominal atau nilai fair value atau nilai tampang atau face value dari obligasi. Ada juga nilai pasar obligasi. Di sini adalah market value, ya. Disebut juga dengan market value, bahwa ini adalah nilai jual obligasi yang terdapat di pasar modal pada saat tertentu. Misalnya terdapat pada kutipan nilai pasar obligasi yang tercatat di New York Stock Exchange, ya, di surat kabar Nadia The Wall Street Journal, ya. Selanjutnya ada nilai intrinsik obligasi. Ini adalah nilai sesungguhnya dari suatu obligasi atau perkiraan nilai sebenarnya dari suatu obligasi, ya. Jadi nilai sebenarnya tidak mungkin dihitung dengan tepat, hanya dapat diperkirakan. Ya, nilai obligasi itulah yang berupa nilai maturity, nilai pasar obligasi, dan nilai